Presiden Insinyur Joko Widodo ingatkan para kontestan pemilu 2024 agar menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas. Kita harus mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi. Bukan kampanye yang gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa, kata Insinyur Joko Widodo dalam rekaman audio visual di seminar program pendidikan reguler Angkatan 63 di Lemhanas RI. Slide kedua, menurut Presiden, para kontestan pemilu harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat berintegritas yang menolak menggunakan politik sara dan politik identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin kita bangun bukan demokrasi pengutusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan. Slide ketiga, menurut pengukuran EU Democracy Index, Indonesia berada di kategori Flower Demokrasi dengan skor 6,71, menempati urutan ke-52 di dunia dari total 165 negara. Merangkum dari EU Democracy Index dan Freedom in the World, sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, otonomi personal dan hak individu. Akan tetapi, ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak bersosialisasi dan berorganisasi, hukum aturan, dan budaya politik, kata Gubernur Lemhanas RI, Andi Wijayanto. Gubernur Andi menyebutkan bahwa dari semua variabel yang paling terlemah adalah budaya politik. Budaya politik ini sangat berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. 4 variabel ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan kita menuju pemilu 2024. Slide keempat, beberapa indeks demokrasi Indonesia. Kalau dilihat dari indeks yang ada, maka pada dasarnya Indonesia sudah berada di peta jalan yang benar. Gubernur Andi mengatakan Indonesia sudah betul-betul berevolusi dari pemerintahan yang non-demokratis sampai tahun 1998, lalu dengan 5 kali pemilu, indeks Indonesia meningkat secara signifikan. Tapi jangan dilupakan, karena ada pandemi COVID-19, semua negara mengalami regresi demokrasi, juga tidak menjamin demokrasi matang, dengan serta-merta menghilangkan politik identitas ini sebagaimana contoh di Amerika Serikat dan Australia. Slide kelima, di tahun 2024. Di tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Presiden Joko Widodo mengatakan, bukan hanya sekadar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak. Solidaritas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Presiden Joko Widodo juga mengatakan karena itu dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu tempo hari sudah saya sampaikan agar mulai disiapkan aturan main, agar pada saat pemilu, saat kampanye, ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Namun, tentu saja regulasi dari KPU dan Bawaslu tidak cukup. Kita memerlukan seluruh dukungan dari elemen bangsa untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan agar politik identitas tidak terjadi. Slide terakhir, Seminar Nasional PPRA 63 Lemhanas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gajah Mada Lemhanas RI dengan menampilkan 4 narasumber.
Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. Kombes Pol Muhammad Habilul Alif SH SIK MSI selaku Ketua Panitia mengatakan, padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan kampanye kontestasi pemilu. Dampak politik identitas dapat terjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Seminar Nasional PPRA 63 Lemhanas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gajah Mada Lemhanas RI dengan menampilkan 4 narasumber, yakni Gubernur Lemhanas RI Andi Wijayanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Direktur Jenderal Politik dan Kementerian Kementerian Dalam Negeri Dr. Anas Baktiar MSI, dan staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang digital dan sumber daya manusia Dedi Permadi PhD. Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lowejik F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhanas RI Komjen Pol Dr. Anas Purwadi Arianto, MSI Deputi Pendidikan Lemhanas RI Maijen TNI Sugeng Santoso, SIP Deputi Pengkajian Strategi Lemhanas RI Prof. Dr. Andes Insinyur Reni Mayerni, MP, beserta para pejabat Lemhanas RI.